Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kita di channel Sobat Katlo Saham yang akan membahas beberapa emiten requestan teman-teman di grup ya. Langsung saja, ini ada sekitar 10 emiten, cukup banyak. Yang pertama ada Adro, dia terkoreksi 1,45% di harga 1.700. Adro ya. Adro ini cukup keren pada minggu kemarin. Ya, lumayan lah, naik juga kemarin kan. Nah, untuk Adro ini secara teknikal daily sekarang dia tertahan di garis warna oranye ya. Di harga 1680, 1690 itu punya garis dia. Dan itu adalah garis yang tidak boleh ditembus oleh Adro. Sebenarnya kalau kita lihat kemarin itu pada hari apa ini? Hari Selasa ya. Hari Selasa itu kan memang bagus ya, dia itu cukup tinggi naiknya juga. Kalau saja si Adro ini hari Rabunya membuat candle hijau lagi, itu potensi naiknya malah lebih tinggi lagi, karena secara teknikal pun dia udah bagus padahal. Namun balik lagi, ini gagal ya, gagal menarik untuk Adro, otomatis dia koreksi lagi. Dan kalau kita lihat di sini dia koreksi sehat, jadi kalian pantau aja itu 1680 nggak boleh ditembus garis warna oranye. Kalau dilihat dari MACD dan RSI sebenarnya ini masih oke ya, masih oke, dan semoga aja ada potensi untuk reversal ya kan, habis turun dalam gitu, turun terus, ini semoga aja dia reversal. Dan teman-teman yang memang masih suka Adro, silahkan cicil-cicil, area belinya sekarang masih boleh kok, cicil-cicil sampai 1630, atau kalau kejauhan 1650 boleh kalian nyicil sampai 1650, 1630 itu masih aman ya untuk Adro di harga sekarang kalau kita cek pakai daily. Jika kita berpatokan pakai technical weekly, Adro pun terlihat dia membuat candle hijau satu ya. Semoga aja pada minggu besok dia mampu membuat candle hijau lagi dan dia mampu bermain di angka 1700-an lagi. Itu harapan kita, karena ketika dia sudah membuat candle hijau dan bermain di 1700-an lagi, ini nanti teknikal bagus guys. Teknikalnya bagus, MACD dan RSI pun menarik ya. Jadi buat teman-teman yang memang suka Adro, ini waktunya untuk nyicil kalian ya, dari 1680 sampai 1650 atau 1680 sampai 1630 itu waktunya nyicil kalian. Silahkan, atau mau nyicil dari harga 1700-an juga boleh. Yang jelas Adro wajib hijau lagi besok pada hari Senin sampai Jumat ya. Wajib membuat candle hijau secara daily dan weekly. Biar apa? Biar si Adro ini makin menarik dan ada potensi reversal. Gitu aja sih untuk Adro. Kesimpulannya menarik apabila dia membuat candle hijau. Oke, lanjut yang kedua ada Brand, dia menguat 2,56% di harga 9025. Brand ya. Brand kita udah lama nggak membahas sahamnya Pak PP juga ini untuk Brand. Dan kalau kita pantau di sini Brand secara teknikal daily dia cukup menarik ya, masih ada potensi lanjut naik kembali ke harga 9.200 sampai 9.300-an lah untuk Brand ya, target terdekat. MACD masih oke, RSI pun masih oke. Kalian punya Brand, emang punya Brand atau memang mau masuk Brand ini? Dailynya cakep, tapi weekly-nya ini cukup beresiko ya teman-teman. Walaupun si Brand ini masih ada potensi lanjut naik lagi, potensinya tinggi bahkan sampai ke 10.000 lagi untuk Brand. Buat kalian yang memang suka Brand gitu ya, silahkan membeli saja dengan garis SLD 8850 gitu aja. Kalian boleh beli dari 9.000 sampai 8.900 atau 8.850. Nanti SL-nya boleh di 8.800. Itu boleh ya. Itu boleh. Paling ini untuk scalping pendek dulu ya. Jadi plannya itu ada dua.
Yang pertama kalian beli di 9.000 sampai 8.850 dengan SL di 8.800, itu plan 1 ya. Plan yang kedua kalian beli di 9.000 sampai 8.600, SL nya boleh di 8.500 gitu, boleh kalau memang mau yang agak jauh planningnya. Tapi kalau saya sendiri lebih baik kalian pakai plan yang pertama dari 9.000 sampai 8.800 gitu ya, area beli. SL nya jika jebol 8.800, target TP nya bisa di 9.200, 9.500 sampai ke 10.000 lagi. Itu untuk brand ya, secara technical daily memang menarik. Tapi ingat kalian berarti ini bermain di harga atas, dan hati-hati jika memang sudah bermain di harga atas. Suatu saat jika dibanting itu sakitnya bukan main. Oke, harap hati-hati lah untuk brand. Lanjut ada BRPT menguat 5% di harga 3690, dan untuk BRPT pun keren. Ini dia emiten yang sedari dulu ya, waktu harga 500-an, waktu harga 800, 1000, itu emiten yang paling lelet, Barito Group ya, Barito Pacific. Padahal ini induk dari semua emitennya Pak PP, tapi dia itu paling lelet, dan sekarang geraknya gila-gilaan ya. Untuk BRPT memang sudah bukan waktunya untuk membeli ya, walaupun dia masih ada potensi lanjut naik kembali, paling naik 3%, 5%, turun lagi gitu, koreksi lagi. Jadi harap berhati-hati. Secara MACD dan RSI pun dia cukup beresiko, harap berhati-hati. Dia masih punya target kenaikan terdekat ke 3.750 sampai 3.800. Buat kalian yang belum punya barang, tidak disarankan untuk membeli. Paling ini cocoknya kemarin harusnya beli untuk jajan sore ya. Kalau untuk jajan sore BRPT memang menarik, harusnya masih naik lagi besok. Tapi buat kalian yang belum punya barang, yang belum punya posisi gitu, atau mau beli ya, ini tidak disarankan ya, tidak disarankan. Secara MACD dan RSI, technical daily, technical weekly, semuanya sudah beresiko. Paling kalian mending nunggu dia koreksi dulu ya, nunggu koreksi dulu. Dan ini ngeri sudah. Untuk BRPT saya tidak menyarankan untuk membeli. Besok paling dia langsung naik, open up ya, open high langsung ke harga 3.730 atau 3.750, bahkan bisa sampai 3.800. Itu untuk BRPT ya. Jadi tidak disarankan membeli. Hati-hatilah untuk BRPT ini. Baik, loading. Iya, besok atau dia bikin skenario yang sama seperti ini, dia turun dulu opening ya, turun dulu opening baru langsung naik lagi, itu pun bisa ya. Kalau saya pribadi lebih baik skip untuk BRPT nya karena terlalu beresiko. Lanjut ada BSSR, dia menguat 0,26% di harga 3920. Ini BSSR emiten yang cocok untuk invest ya, untuk invest dan untuk swing juga boleh kalian. Kalau memang mau swing incer dividen, BSSR cocok, boleh. Posisi dia sekarang sedang sideways ya, ini sideways, dan sidewaysnya cukup lama. Ini sudah sidewaysnya ini sudah cukup lama, dari bulan Juni sampai bulan September, ini cukup lama. Jadi kalian kalau memang mau incer dividen di BSSR untuk swing agak panjang, boleh ya, boleh kalian cicil saja dari 3.900 sampai 3.850. Dan ini turun pun susah ya, turun pun susah. Udah 3.900 aja kalian cicil beli dari angka situ. Kalau turun lagi, turun sampai 3.800 gitu misal, cicil yang banyak lagi BSSR ya. Jadi emiten dividen, emiten investing gitu ya. Dividen investing itu lebih enak ketika dia koreksi. Semakin dia turun semakin diborong. Itu untuk emiten dividen investing. Dan kalian boleh nyicil dari harga sekarang untuk BSSR. Ini potensinya naik tinggi ketika mau bagi dividen. Santai. Berarti bulan apa? November paling. November ya. Dia bagi November kan dividen itu. Kalian nyicil dari sekarang, targetnya memang jauh ya, sampai ke 4.000 bahkan sampai 4.200. Dan potensi ketika mau bagi dividen
dia ke 4.200 bahkan 4.500. Itu untuk BSSR. Jadi kalian nyicil dari sekarang sebanyak-banyaknya, diperbolehkan. Secara technical weekly pun dia harusnya menarik ya. Wait. Oke, secara technical weekly pun dia menarik ya. Sudah sideways lama ini. Wait. Ini sudah sideways lama. Secara MACD pun cakep ini. MACD-nya bagus, RSI-nya pun bagus. Potensinya tinggi ya. Potensi balik ke sini lagi nih. Ke 4.400-an lagi. Kalau memang dia sudah waktunya bagi dividen. Skenarionya seperti itu memang ya. Kalau nggak ke 4.400 ya, naik ke 4.200 atau 4.300 pun udah cukup lumayan kok. Capital gain kalian dapat, terus dividen pun kalian dapat. Jadi boleh, kalau memang suka BSSR, dipersilahkan nyicil dari harga sekarang dari 3.900 sampai 3.800 ya. Kalau dikasih 3.800 itu berkah buat kalian. Berarti sangat enak di sana. Itu aja sih untuk BSSR. Boleh dicicil. Lanjut ada CDIA, ini emiten yang baru IPO, dia menguat 4% di harga 17.70. Baru IPO berarti secara technical weekly belum bisa dianalisa ya, karena garis-garisnya pun masih belum terbentuk secara sempurna ya. Tapi kalau kita melihat dari target, memang dia masih up lagi. Ini targetnya masih tinggi ini. Targetnya masih tinggi, dan kalau kita lihat dari polanya pun bagus ya, ini naik turun, dan ini potensi lanjut naik lagi kemana, 1.900 bahkan sampai 2.000 lagi. MACD pun menarik, RSI pun menarik. Jadi buat kalian yang belum punya barang di CDIA, ini targetnya ke 2.000 ya, 2.900 ke 2.000 sampai 2.100. Itu untuk CDIA targetnya cukup lumayan. Target masih jauh ya, 2.100. Bagus kok. Buat kalian yang memang suka CDIA, sebenarnya ini udah agak telat ya. Kalian itu beli harusnya di sini. Kalian beli itu saat dia turun ke 1.380, turun ke 1.400. Itu kalian beli, bukan malah cut loss ya. Sayangnya banyak yang cut loss ini pasti. Ketika dia turun ke sini, harusnya itu beli sebanyak-banyaknya di sini. Di sini banyak beli. Kalau memang paham teknikal pasti banyak di sini nyerok. Tapi sayangnya retail Indo kan nggak banyak yang paham teknikal ya. Retail Indo ini. Kalau saja banyak yang paham teknikal, itu udah pasti beli banyak CDIA. Karena dia potensinya tinggi nih, 2.100, 2.500, 3.000, bahkan sampai 5.000. Iya, inilah CDIA. Nah, buat kalian yang memang masih maksa mau beli, silahkan di 1.770 sampai 1.750 area beli. SL-nya kalau dia jebol garis ungu ya. Kalau jebol 17.30, boleh di cut loss dulu. Cut loss karena dia turunnya bisa dalam ya, kalau memang jebol garis ungu. Namun semoga saja ini nggak ada penurunan yang dalam lagi. Semoga aja besok dia lanjut naik dulu sampai 2.000 gitu, terus koreksinya paling sampai di 1.800 gitu ya, udah nggak turun sampai bawah lagi. Semoga aja, karena polanya udah bagus, teknikal pun udah bagus. Silahkan kalian yang memang masih mau beli 17.70 sampai 17.40 atau 17.50, SL-nya boleh di 17.30. Seperti itu saja untuk CDIA. Lanjut ada koin. Koin menguat 11% di harga 3.500. Koin ini keren juga memang. Ya, namanya juga bursa kripto ya. Wajar kalau dia digoreng terus. Bursa kripto. Oke, untuk koin potensinya memang masih lanjut naik ya. Secara MACD dan RSI pun dia masih bagus. Namun lebih beresiko koin dibandingkan CDIA yang tadi. Kalau CDIA ini masih nggak terlalu beresiko ya, dan polanya pun memang masih menarik untuk si CDIA. Kalau koin ini polanya pun udah pola di pucuk, ini bahaya malah. Kalau saya pribadi, koin lebih baik nunggu dia koreksi dulu sampai di mana Om? Sampai di 3.000-an lagi atau di bawah 3.000 lagi. Ya, untuk koin ini. Kalian lihat saja pola yang ini, dia bikin dua candle hijau tinggi.
terus dia sideways, bahkan koreksi dulu gitu. Semoga aja gitu ya, dia bikin 2 candle hijau terus sideways, koreksi lagi, koreksi sehat. Jadi kalian tunggu di 3000-an atau di bawah 3000 ya, itu saran dari saya. Walaupun pada minggu besok si koin ini potensinya masih naik lagi, tapi saya harap kalian tidak FOMO ya, karena ini resikonya udah tinggi ya. Gitu aja sih untuk koin. Lanjut ada cuan, dia menguat 0,63% di harga 1600. Cuan secara teknikal daily dia menarik ya, MACD oke, RSI pun oke, ada potensi lanjut naik kembali dengan target kenaikan terdekat dia ke 1650, 1660. Itu garis warna hitam. Kalau dia break maka lanjut sampai 1700-an. Iya, 1700 kalau dia break garis hitam. Potensinya ke sana, guys. Potensinya ke sana. Dia sekarang sedang di garis warna ungu ya. Sedang di garis warna ungu, dan dia juga punya garis di 1590, 1580 sampai 1550. Itu garis-garisnya cukup banyak dan cuan ini terlihat aman. Cuan terlihat aman. Walaupun jika kalian masuk sekarang itu memang agak telat, tapi ya nggak apa-apa, mending masih aman kok. Harusnya masuk di sini ya, di 1500-an, 1460 gitu masuk. Tapi masuk sekarang pun aman, silahkan, karena target masih tinggi ini. Untuk cuan masih menarik, diperbolehkan 1660. Kalau dia break lanjut 1700. Nah, kalian yang memang mau beli cuan, kalian boleh beli di harga 1600 sampai 1550 area beli. SL kalau dia jebol garis biru, jebol 1550 cut loss. Tapi itu terlalu jauh ya plannya ya. Ya kalian bikin plannya agak deket aja, 1600 sampai 1580, SL boleh di 1570. Itu plan scalping ya. Planning scalping kayak gitu. Jadi SL-nya jangan jauh-jauh. Itu untuk cuan secara technical daily menarik. Kalau kita lihat dari technical weekly pun dia masih strong ya. Masih strong, lanjut uptrend ini. Masih strong uptrend, dan teman-teman boleh membeli ya. SL silahkan pilih, mau SL di 1570 atau 1540, itu kalian bebas milih. Kalau saya pribadi sekalian aja SL di 1540. Tapi memang kalau kalian niatnya scalping ya, SL nya jangan jauh-jauh, di 1570 aja. Jadi kalian beli dari 1600 sampai 1580, SL di 1570 gitu ya. Untuk cuan menarik kok, masih ada potensi lanjut naik. Selanjutnya ada MSKY. Kok ada MSKY? Oh, ada MSKY guys. MSKY dia terkoreksi 4% di harga 94. Kok ada MSKY? Perasaan nggak masukin MSKY. MSKY terkoreksi 4% ya. Secara technical weekly memang masih menarik. Target dia masih ke angka 100 sampai 103 ya. 100 bahkan sampai 110 pun bisa ini MSKY. Targetnya ke sana, potensi kalau minggu besok buat candle hijau. Secara MACD dan RSI masih menarik, tapi ini cukup beresiko ya. Weekly-nya beresiko. Nah, kalau kita lihat dari technical daily, dia potensi lanjut turun apabila dia jebol garis kuning di 94. Jadi kalian pantau besok hari Senin 94 jebol apa enggak. Kalau dia jebol 94, potensinya turun dalam ini. Turunnya dalam bisa sampai 90 bahkan sampai 85. Itu harap berhati-hati untuk MSKY kalau kalian punya. Secara MACD dan RSI pun masih kurang menarik. Jadi untuk MSKY lebih baik tunggu di 90-an atau di 85. Itu lebih aman ya, daripada kalian HK di 94. Tapi kalau memang mau maksa HK di 94 pun boleh aja. Namun jika dia jebol 94, jangan ragu untuk cut loss ya. Itu saja sih untuk MSKY. Lanjut ada NCKL. NCKL dia netral aja di harga 1180. NCKL
Oke, NCKL secara teknikal daily dia masih menarik ya. Oh, masih keren ini, MACD bagus, RSI pun bagus, potensinya lanjut naik lagi. Potensinya lanjut naik lagi. ATH kecil-kecilan ini. Secara teknikal daily dia ATH ya, ATH kecil-kecilan tapi. Kalau kita melihat dari technical weekly pun bagus. ATH juga kah? Wah, ATH guys. NCKL-nya ATH ini potensi lanjut naik lagi, berarti dah naik terus untuk si NCKL ya. Secara technical daily pun bagus, tapi kalian mau beli ini, mau beli emang posisinya udah di pucuk ini, udah di resisten juga. Kalian mau beli? Kalau mau beli ya mending tunggu koreksi di 1150 atau 1100, itu koreksinya gitu ya, sampai garis ungu atau kuning lebih aman. Tapi kalau memang mau maksa beli ya silahkan di 1180. SL nya paling agak jauh, SL nya di 1130, kan agak jauh ya, agak jauh kalau kalian beli sekarang berarti. Tapi memang target masih tinggi nih karena dia ATH ya kan, targetnya itu sampai 1200. Kalau 1200 nya break, lanjut dia sampai 1250. Oke, targetnya NCKL 1200 dulu. Kalau dia break 1200 lanjut 1250 itu. Kalau kalian mau beli ya resiko dan keuntungannya nggak sebanding ya. Oke, mending tunggu koreksi dulu sampai 1160 atau 1150. Itu saja sih untuk NCKL. Lanjut ada PSAB, dia menguat hampir 5% ya di harga 545. PSAB dia sedang membuat pola yang cakep dia. Oke, bagus sekali ini, potensinya lanjut naik lagi untuk PSAB sambil menunggu MACD dan RSI nya berpotensi naik. Untuk sekarang PSAB potensinya masih sideways, paling naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi gitu ya. Dan dia pun ketahan di garis support 510-500 ya. Itu support yang cukup kuat untuk PSAB. Jadi buat kalian yang demen PSAB ya jangan beli jauh-jauh dari 510, itu silahkan. Kalian boleh beli di 530 atau 535 sampai 510 ya. Target TP-nya deket aja 570 TP gitu ya kan. Berkali-kali gitu aja guys. Berkali-kali gitu aja. Ketika dia turun sampai 520 atau 530 kalian serok. TP-nya nanti ketika naik sampai 560, 570 gitu. Berkali-kali. Karena apa? Potensinya masih gitu terus. Sambil apa? Sambil nunggu MACD dan RSI-nya menarik. Kalau MACD dan RSI-nya udah menarik, polanya pun udah bagus, ya saatnya dia lanjut naik lagi gitu. Karena apa? Ini menarik ya, menarik. Secara weekly pun polanya bagus, dia naik koreksi ya. Koreksinya ini jangan sampai jebol 500 aja udah. Kalau dia ketahan di 500, potensinya naik tinggi ini. Sampai mana? Sampai 600, sampai 700, bahkan 800. Itu untuk PSAB. Tinggal nunggu waktunya saja dia naik gitu loh. Tinggal nunggu waktunya saja. Tapi sabar ya. Karena RSI pun sedang koreksi dulu, jadi santai, tunggu waktunya aja. Oke. Untuk PSAB saya ulangi, area belinya kalian boleh cicil di harga 530 sampai 500. SL kalau dia jebol 500, target TP-nya boleh di 560, 570 sampai 600. Itu ya. Silahkan manfaatkan area sideways-nya. Lanjut ada saham Ratu terakhir, dia terkoreksi 0,43% di harga 5775. Ya Allah teman-teman, mohon maaf juga ini kita jarang analisa Broksumnya, karena kalau kita sekalian analisa Broksum itu durasinya terlalu lama, kalian kasihan juga nanti gitu. Untuk Ratu secara technical daily cukup mengerikan dia, MACD dan RSI nya pun kurang oke ya. Tapi karena kita melihat di sini membuat 5 candle merah, maka besok wajib hijau. Itu asumsi ya, itu asumsi. Setelah dia membuat candle merah cukup banyak, dia wajib hijau.
Jadi buat kalian yang memang suka ratu, cicil aja besok hari Senin, cicil sampai harga 5.550 ya, cicil atau 5.500 deh sekalian, silahkan. Itu dari 5.750 sampai 5.500 kalian cicil beli. Karena apa? Dia udah membuat candle merah cukup banyak dan wajib membuat candle hijau. Itu silahkan nih beli nih dari sini 5.750 sampai 5.500. Kalian cicil aja beli. Target TP kemana Om? Target TP 6.000 bahkan 6.500. Itu target TP ratu dan itu fix ke sana. MACD pun sebenarnya masih bagus. RSI pun sebenarnya masih bagus, cuma dia dipatahkan teknikalnya ya. Ya, nggak apa-apa, santai. Kalau kita lihat dari weekly pun dia masih belum oke ya. Karena apa? Karena dia gagal menarik nih. Ini udah buat candle hijau satu ini. Hijau kan? Harusnya minggu ini dia candle hijau lagi. Ternyata malah dibanting lagi kan. Ya gagal menarik jadinya. Tapi tidak apa-apa, kalian boleh manfaatkan untuk nyicil beli sekarang di harga 5.700. SL kalau memang jebol 5.500 ya. Kalau jebol 5.500 boleh di cut loss dulu. Untuk ratunya seperti itu. 5.750 sampai 5.500 area belinya ratu. SL kalau jebol 5.500 dengan target TP boleh di 6.000, boleh di 6.250 sampai 6.500. Itu saja untuk ratu. Kesimpulan 65% menarik. Teman-teman, ini menjadi penghujung video kita yang pertama. Sampai jumpa lagi nanti di video yang kedua. Bye bye.